Oh, perlu ada apa? Alasannya ya. Alasan menggunakan model ini. Tapi jangan tulis cirsanya Pak Rijal, nggak dikenal. Iya Pak. Mungkin model X model Y-nya itu belum kita tentuin ya Pak, mungkin nanti kita diskusikan. Nah, terus mungkin 6 ya. Terus lainnya kamu pilih kasih 2 atau 3. Ya. Saya sambil makan ya. Ya Pak. Nah, ini nggak usah lagi pertanyaan ini nih. Kenapa? Karena kan udah ada lainnya. Tapi kalau lainnya ini nggak bisa diisi Pak. Hah? Lainnya ini bisa diisi nggak ya? Saya juga lupa sih. Biasanya lainnya bisa diisi deh, bukan? Mungkin teman-teman bisa bantu kalau optionnya lainnya apa bisa diisi. Misal jangan dikasih keterangan lainnya, biasanya kayak bisa dikosongin aja gitu Pak. Biasanya Pak, kamu yang di required itu kan ada titik 3 tuh. Iya Pak. Coba deh titik 3-nya lihat deh. Apa tuh? Nggak ada ya? Gimana cara bikinnya? Pokoknya yang lainnya itu diisi itu gitu, tulisan gitu. Baik Pak, ini sudah bisa. Yang lainnya dikasih garis bukan ya biasanya? Udah bisa Pak. Jadi nanti pengisinya sudah ngisi yang mereka tulis Pak. Udah bisa Pak. Bisa kan? Ya. Itu maksudnya gitu. Oke. Jadi nggak usah. Nah, ya, cuman di sini tulis aja ganti alasan menggunakan model tersebut. Gitu. Jadi kita gampang nanti berargumentasi. Kamu belum ada yang skripsi ya? Belum Pak. Proposal belum ada juga? Belum ada Pak, masih semester 5. Berarti belum PPL ya? Belum Bukan, belum KKL. Belum juga Pak. Metode depan KKL. Mulai cari-cari itu di mana tempatnya. Mudah-mudahan aja bisa KKL di luar.
Untuk yang model apa sudah selesai, Pak? Oke. Wah, pinter. Hasil yang diperoleh boleh jenis ya. Oke. Terus jenis media. Nah, saya nggak tahu kalau media itu kamu mau bikin tertutup lagi atau terbuka, terserah. Kalau terbuka itu nanti, kalau saya mengalami ketika kemarin P2M itu saya kasih terbuka, oh beragam sekali. Akhirnya bingung juga analisisnya. Mungkin nanti kita diskusikan lagi Pak bersama teman-teman agar menjadi pertanyaan tertutup. Enggak, terserah mau tertutup atau mau terbuka, karena biasanya lebih gampang bikin soal terbuka. Ya. Cuma nanti membutuhkan kejelian gitu. Tapi kamu berapa guru sih? Sampelnya tiap sekolah berapa guru? Maksudnya gimana Pak? Saya kurang paham. Kamu rencana sampelnya berapa guru? Belum dibicarakan sama teman-teman, Pak. Jadi kita baru mau ngirim ke KKL. Rencana kamu gimana sih nih? Mau ngirimnya ke kakak-kakak yang KKL, Pak. Yang lagi PKM mengajar. PKM ya? Iya. Artinya kalau guru PKM mah baru kan? Oh, guru PKM ke gurunya ya? Iya, Pak. Minta tolong sama kakak-kakak tingkat. Oh gitu, oke. Terus nanti pembahasannya masing-masing kelompok disesuaikan dengan kajiannya gitu. Misalkan kelompok media, maka dia menganalisis media saja gitu. Iya, atau Pak. Gimana? Begitu ya? Apa boleh sesuai sama yang ditentuin sama kelompoknya, Pak? Misalnya kelompok media tapi lebih tertarik sama model gitu, Pak. Ya, pada prinsipnya terserah sih, atur aja. Karena kan kuesionernya jadi satu nih. Ya kan? Kuesioner kamu kan jadi satu, kemudian kamu edarkan ke seluruh guru kan? Iya, Pak. Ya, seluruh guru. Artinya nanti kalau kajiannya sesuai dengan tugas gitu. Artinya nanti kamu bisa data tuh rata-rata guru DKI, kan di DKI itu kebanyakan. DKI lebih banyak menggunakan model begini, nah gitu. Model-model yang itu banyak tuh nanti. Atau nanti pembagiannya adalah ketika sudah masuk datanya, kelompok A sekolah mana saja, misalkan ada 5 sekolah atau 20 sekolah, kalian 4 kelompok, maka masing-masing 5 sekolah menganalisis, tapi semuanya gitu. Bisa kayak gitu. Saya lebih suka sih yang kedua tadi gitu. Misalkan banyak sekolah, maka dibagi saja sekolah tersebut dengan banyaknya kelompok Anda. Nah, masing-masing kelompok membahas semua isi instrumen ini gitu. Jadi Anda dipaham semuanya gitu, nggak satu-satu ya. Baik, Pak. Oke, mendingan begitu aja Sal ya. Oke. Iya, Pak. Oke, lanjut. Ini Pak, masih media asesmen, Pak. Media udah. Ini Pak. Nah, kamu mau medianya dipisah nggak? Misalkan media elektronik sama media non elektronik satu, media asli sama kan gitu ada dalam media. Media real sama media kayak sesungguhnya dengan media tidak. Misalkan lo praktek tentang ngajarin tentang serangga gitu, bawa serangganya itu kan media asli. Tapi ngajarin serangga tapi bawa gambar serangga itu kan bukan media asli. Nah itu perlu gitu. Jadi nanti saya pikir teman-teman yang menganalisis tentang media itu bisa mencari klasifikasi media, kemudian dijadikan bahan pertanyaan di sini gitu. Begitu juga asesmen. Ini kan ada asesmen, ada evaluasi nih. Saya lihat bahwa
Ini maksudnya evaluasi model apa maksudnya nih? Ini Pak kayak misalnya saran, lebih ke saran Pak. Saran dari model tersebut apa yang harus diperbaharui gitu Pak. Oh, jangan evaluasi berarti. Karena asesmen sama evaluasi kan nyatu. Ya. Nah, jadi masukan gitu. Atau saran perbaikan terhadap model yang telah diterapkan gitu. Gitu. Nah, asesmen juga berarti nanti asesmen tuh banyak tuh. Iya Pak. Misalkan asesmen ini, asesmen, nah itu dipecah-pecah aja gitu. Kalau ini kan cuma satu nih, jadi membahasnya agak sulit nanti. Gitu. Asesmen sama evaluasi digabung pertanyaannya atau dipisah Pak? Disatuin. Artinya asesmen kan penilaian. Penilaian Bapak Ibu lakukan apa? Gitu. Apakah pakai tes dan non tes? Gitu. Ya. Jenis tes yang sering digunakan apa? Pilihan ganda atau esai? Pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup kan gitu. Kalau yang non tes jenis ini non tes apa? Gitu. Yang praktikum mana? Di praktikum nggak ada. Itu sepertinya lupa dimasukkan Pak. Oke, praktikum juga gitu. Ya. Nah, termasuk evaluasinya apa yang Anda lakukan, bagaimana Anda mengasesmen kegiatan praktikum. Gitu. Dia dimasukkan di praktikum gitu. Assalamualaikum Mi. Iya Mi. Di rumah lagi ngajar. Udah berangkat. Siapa Ali? Nanti ditelepon itu. Paling nanti ya setengah jam lagi lah. Ya, bisa kalau setengah jam lagi ya. Tapi kami lagi tidur nih. Ya udah, ya. Ya. Oke, gitu ya. Jadi idenya adalah masing-masing tugas yang Anda kerjakan masing-masing kelompok itu jangan satu pertanyaan gitu. Terus pertanyaannya itu kalau bisa usahakan tidak terbuka. Karena membahas pertanyaan terbuka kayak esai gitu. Itu kan lebih sulit kan? Ditutup gitu. Nah, untuk menutupnya membuat suatu pertanyaan tertutup ya masing-masing kelompok harus bisa atau menggali teorinya gitu. Misalkan kelompok yang kan kemarin sudah membahas tuh jenis-jenis praktikum apa saja, jenis-jenis evaluasi apa saja. Nah, itu yang dijadikan sebagai bahan instrumen gitu untuk di form ini gitu. Ya. Ngerti nggak maksud saya? Iya Pak, mengerti Pak. Gitu. Misalkan praktikum, apakah Ibu, Bapak guru melakukan praktikum di sekolah? Tuh. Apakah selama pandemi tetap melakukan praktikum? Enggak. Ya kan? Bagaimana Bapak Ibu melakukan praktikum ketika masa pandemi? Ya kan gitu. Ya. Permasalahan apa yang Bapak Ibu peroleh selama pembelajaran untuk praktikum pada masa pandemi ini? Gitu. Inovasi apa yang Bapak Ibu lakukan untuk kegiatan praktikum selama pandemi atau selama ini pada khusus pandemi apa jadi banyak tuh pertanyaannya di model juga apakah ada model khusus yang Bapak Ibu kembangkan pada saat pandemi ini? Nah, itu kan pertanyaan enak tuh. Pertama pertanyaan umum, terus media pembelajaran juga, pertanyaan umum gitu tentang konsep media dan sebagainya apa gitu. Terus pada saat pandemi seperti ini, media apa yang Bapak Ibu pilih atau gunakan? Mengapa media tersebut digunakan? Wah, tuh jadi menukik gitu.
akhirnya kita bisa gali gitu. Inovasi itu muncul karena apa? Karena tekanan kan, keterpaksaan gitu. Salah satunya. Gitu. Nah, di sini kamu bisa bikin paper tuh. Perbedaan kreativitas guru sebelum pandemi dengan sesudah pandemi. Itu satu artikel dan data ini aja gitu. Oke, ada lagi? Silakan. Ini waktu penyebaran kuesionernya 2 minggu atau 3 minggu, Pak? Terserah kamu itu mah. Tapi bagusnya lebih cepat. Agar mudah dianalisis, satu. Yang kedua, selama kamu nyebar ini, ya kan proses yang kamu lakukan adalah kegiatan mengembangkan inovasi tertentu kan. Jadi kita akan melanjutkan kuliah diskusi tentang hasil sekolah ketika data sudah ada. Nah, selama menunggu data, waktu kita kuliah seperti sekarang ini kita gunakan untuk membahas ide-ide dan melakukan pengembangan ide-ide tersebut. Ini inovasi pembelajaran sangat dinamis. Bagus kalau kamu bisa bikin 2 minggu. Biasanya kakak kelas cepet sih. Oke, ada lagi? Dari saya cukup, Pak. Mungkin teman-teman yang lain belum bersuara. Yang ingin ditanyakan? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Oke. Semisal di JIRFON-nya itu seperti ditambahkan, apakah selama menggunakan model pembelajaran yang telah diterapkan itu di sekolah tersebut, guru tersebut tuh mendapatkan kendala gitu, bagaimana ya, Pak? Boleh. Jadi nanti bisa. Boleh. Kendala apa saja gitu yang Bapak temui selama mempraktekkan model tersebut. Oh ya, Terus, baik, Pak. apa yang Bapak lakukan mengantisipasi dan memecahkan permasalahan tersebut? Itu pertanyaan lain. Gitu. Itu makin memudahkan kamu menganalisis itu. Bagus itu pertanyaan kayak gitu. Ya, baik, Pak. Mungkin nanti tambahkan. Jadi tambah keren soal-soalnya. Terima kasih, Pak. Silakan yang bertanya lagi.
Sudah cukup sepertinya, Pak. Oke, ya kalau sudah cukup, saya pikir silakan diakhiri saja. Pokoknya, tapi tetap diskusi tentang inovasi Anda terus ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak Ade dan juga teman-teman. Sepertinya mata kuliah inovasi pembelajaran hari ini sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Elef ya. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih, Pak Ade. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih, Pak Ade. wabarakatuh.